Menyeret Zhao Yanzi, Hao Ren berlari ke arah pintu istana Yazi. Karena tidak ada waktu untuk memproses apa yang terjadi, Zhao Yanzi hanya bisa mengikuti Hao Ren. Sangat terkejut, Zheng Yitao menyadari bahwa harta dharma natalnya telah direbut oleh Hao Ren dan segera mengejarnya. Putra mahkota, lebih penting untuk mendapatkan harta dharma primitif ini sekarang. Pelayannya memanggil lagi. Setelah berlari maju belasan langkah, Zheng Yitao akhirnya berhenti. Sambil menggertakkan giginya, dia mengirimkan semburan esensi alam biru dari telapak tangannya, yang menembus selubung cahaya putih dan mulai membantu pelayannya dalam mendapatkan harta. Karena mereka adalah orang pertama yang tiba di istana Yazi, mereka percaya bahwa mereka memiliki waktu yang cukup dan memutuskan untuk masing-masing bekerja untuk mendapatkan satu harta dharma terlebih dahulu. Kemudian, mereka bisa mengumpulkan yang ketiga. Menilai dari situasi mereka saat ini, akan sangat beruntung jika mereka bisa mendapatkan satu harta dharma saja. Hampir mustahil bagi mereka untuk mendapatkan yang kedua. Pada saat ini, Zheng Yitao menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia telah mencapai level Zen dan memiliki harta dharma natal sendiri. Namun, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Hao Ren yang hanya di level Li. Mengikuti Hao Ren keluar dari istana Yazi, Zhao Yanzi memandang Hao Ren dengan keraguan. Apakah kita tidak akan mencoba untuk mendapatkan harta dharma? Kita perlu menemukan pil elisir. Memperoleh harta dharma bukanlah yang paling penting. Mengetuk kalung itu di dadanya, Hao Ren memanggil putih kecil. Ketika itu, putih kecil sedang memainkan tombak emas Zheng Yitao dalam ruang tersembunyi. Setelah melompat keluar dari ruang, putih kecil mulai berguling-guling di rumput, bertindak seperti anak anjing manja. Melihat ini, Hao Ren dengan lembut menendang pantat putih kecil, dan ia langsung berguling dengan patuh dan berubah menjadi singa salju raksasa. Kami masih punya waktu untuk pergi ke istana kecil berikutnya. Menarik Zhao Yanzi, Hao Ren duduk di belakang putih kecil dan menyeret Zhao Yanzi untuk naik ke atas punggungnya juga. Kemudian, dia mengeluarkan pedang energi yang samar untuk menstimulasi bulu di sekitar pantat putih kecil, menyebabkannya segera mengeram dan terbang ke langit. Dengan keempat kakinya mengeluarkan api, putih kecil melayang bebas di angkasa. Karena tidak banyak waktu yang tersisa, keputusan Hao Ren telah membahayakan segalanya. Jika mereka tidak memiliki putih kecil, dia pasti akan tinggal di istana Yazi untuk mendapatkan harta dharma. Namun, dengan kemampuan terbang putih kecil, ada lebih banyak kesempatan bagi mereka. Kali ini, duduk di belakang Hao Ren, Zhao Yanzi memegang jubah Tao Hao Ren erat-erat sementara putih kecil berusaha keras untuk terbang ke arah istana kecil yang sedikit jauh di depan. Hei, bagaimana dengan? Dia berpikir sesaat dan berkata dengan suara paling kecil, jangan pernah melakukan hal yang berbahaya lagi. Apa maksudmu? Tanya Hao Ren. Yah. Menarik jubah Tao Hao Ren dengan tangannya, Zhao Yanzi menjawab, hal seperti berkelahi dengan orang lain dengan tangan kosong dan tanpa senjata. Oke, mengerti, Hao Ren menjawab. Dia memikirkan kembali dan sebuah senyum cerah muncul di wajahnya. Tak perlu dikatakan, Zhao Yanzi tidak bisa melihat wajahnya karena dia duduk di depannya. Juga bagaimana kau bisa mengambil tombaknya? Tanya Zhao Yanzi. Ruang di dalam kalungku sebesar sebuah ruangan,
Aku bisa mengambil 50 atau 60 buah lagi, apalagi hanya satu. Hauren menjawab sambil tertawa. Terakhir kali, dia berusaha meletakkan lonceng yang dia peroleh dari kakak beradik Lu ke dalam ruangan itu untuk mengujinya dan menemukan mereka tidak bisa mendeteksi lonceng itu lagi. Semenjak saat itu, dia telah memikirkan cara lain menggunakan ruangan itu. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mencobanya hingga sekarang. Semua yang berada dalam jangkauan tertentu dan memiliki esensi alam dapat diambil. Harta Dharma Natal Zheng Yitao tentu memiliki harta Dharma dan ukurannya juga tidak melebihi batas ruangan. Sehingga, Hauren bisa mengambilnya tanpa masalah. Walau begitu, jika lawan jauh lebih kuat daripadanya, Hauren tidak akan berusaha mengambil benda-benda dengan tergesa-gesa. Bahkan, kali ini dia beruntung bisa mengambil keuntungan penuh karena Zheng Yitao tidak punya bayangan apa yang akan terjadi. Lagi pula, harta Dharma Natal dan pemiliknya saling terhubungan dan bisa berkomunikasi langsung. Jadi, jika Zheng Yitao tiba-tiba menarik tombaknya menjauh, ruang tersembunyi Hauren mungkin tidak bisa menyedotnya masuk. Melihat putih kecil melayang di angkasa, Hauren merasa dia tidak dapat tidak menghargai kerja kerasnya. Sehingga dia mengeluarkan sebutir eliksir dan meletakkannya ke mulutnya. Sambil terbang tinggi di angkasa, putih kecil mulai mengunyah pil itu. Tidak lama, lidah api di cakarnya semakin berkobar lebih ganas, dan kecepatannya meningkat pesat. Duk! Setelah terbang beberapa saat, putih kecil mulai turun pada sebuah sudut ke tanah tepat di depan istana kecil kedua. Kali ini, Hauren tidak memasukkan putih kecil. Malah dia memperbolehkannya mengikuti di belakangnya dan Zhao Yanzi. Mirip dengan istana Yazi, dua patung batu berdiri di depan pintu masuk istana. Dua patung batu yang terlihat seperti kura-kura, merangkak di dua monumen batu raksasa. Ini anak keenam Dewa Naga, Basya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat membawa banyak gunung di pundaknya sekaligus. Zhao Yanzi mengatakan saat dia mengenali makhluk itu. Jadi, ini pasti istana Basya. Karena Hauren tidak memiliki waktu lagi, dia tidak bermaksud untuk berdiam di pintu masuk untuk mengamati dua patung batu. Segera, dia menarik Zhao Yanzi ke dalam istana bersamanya. Menggoyangkan ekornya, putih kecil mengikuti tepat di belakangnya. Yazi adalah seorang petarung dan berusaha membunuh, maka bagian dalam istana Basya dipenuhi dengan segala macam harta dharma penyerangan. Menilai dari tampilan patung-patung batu di pintu depan, Hauren berpikir dia akan menemukan berbagai macam tipe harta dharma pertahanan yang berbeda dalam istana Basya. Betapa terkejutnya dia saat dia dan Zhao Yanzi berjalan ke dalam aula dan melihat sejumlah besar monumen batu berwarna hitam yang ditempatkan dengan rapat. Semua monumen batu memiliki pahatan karakter kuno yang tidak Hauren dan Zhao Yanzi mengerti. Tetapi, dari aura yang hidup dan penampilan dari tulisan suci, Hauren dan Zhao Yanzi dapat mengatakan semua itu adalah teknik kultivasi kuno. Mereka adalah, sesungguhnya, teknik hebat yang telah lama hilang dari era prasejarah. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita tidak dapat membawa mereka semua, jadi mari kita menghafalkannya. Saat matanya menyala-nyala, Zhao Yanzi terdengar sangat cemas. Sekarang mereka akhirnya telah mencapai istana kecil kedua. Tidak mungkin mereka pergi dengan tangan kosong. Lihat baik-baik.
teknik kultivasi ini belum lengkap. Tulisannya semua dalam bentuk bait, dan kelihatannya kalimat kunci disembunyikan di dalam monumen batu. Kita harus menemukan polanya dan entah bagaimana mengaktifkan alat di belakang mereka. Hanya saat itu, kita dapat memperoleh teknik kultivasi yang lengkap dari monumen batu yang berhubungan. Hao-Ren menundukkan kepalanya dan berkata pada Zhao Yanzi, "Bisakah kau melakukannya?" Zhao Yanzi cepat menjawab dengan cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar hanya akan menyakitkan otaknya jika dia menggunakannya. Jadi, mari pergi. Memegang tangannya, Hao-Ren menuju ke pintu. Zhao Yanzi tidak dapat melepaskan pandangannya dari monumen batu karena dia tidak bersedia pergi dengan tangan kosong lagi. Aku tahu tidak cukup waktu, tetapi kita dapat menyalin satu teknik yang tidak lengkap dan membawanya untuk dipelajari. Meski mereka sudah ada di luar, Zhao Yanzi tidak tahan untuk mengulangi sarannya. Mari bertaruh lagi sekali lagi dan lihat apa yang terjadi dengan istana kecil selanjutnya. Sekali lagi, Hao-Ren menarik Zhao Yanzi ke atas punggung putih kecil. Dia juga memahami bahwa tidak banyak waktu yang tersisa. Sekarang, apakah mereka bisa dengan lancar tiba ke istana ketiga dan memperoleh sesuatu yang berguna akan menjadi ujian yang sebenarnya dari sikap dan keberuntungan mereka. Jika mereka bisa mencapai 3 istana kecil berturut-turut tetapi tidak dapat memperoleh apapun, itu akan menjadi sebuah tragedi. Setelah memasukkan tangannya ke mulut putih kecil dan memberinya makan satu lagi pil eliksir, Hao-Ren mendesak putih kecil untuk terbang ke arah istana kecil ketiga yang tadi mereka lihat. Sementara mereka ada di udara, Hao-Ren melihat 2 istana kecil lagi yang terletak berdekatan jauh di ujung. Jika mereka diberikan waktu yang cukup, dia akan senang untuk mengunjungi mereka satu demi satu. Boom! Putih kecil mendadak mendarat, bahkan meninggalkan lekukan di tanah di depan pintu masuk istana kecil ketiga. Dalam perjalanan ke sini, putih kecil dapat merasakan kecemasan Hao-Ren. Sehingga, ia mendarat dengan terburu-buru dan tidak sama halusnya dengan sebelumnya. Seperti yang mereka perkirakan, ada juga 2 patung batu yang diletakkan di jalan masuk. Kali ini 2 patung batu terlihat seperti 2 singa yang duduk tangguh di atas 2 bola. Terlebih lagi, ada pahatan tempat membakar dupa yang sangat indah di bola. Suanni, anak kelima dari Dewa Naga. Tanah yang paling terpencil dan jauh di selatan Kunlun dapat mengurangi aura yang paling bagus. Namun itu adalah tempat yang memberi kehidupan kepada klan siluman binatang. Sehingga bisa dikatakan, Sunni sebenarnya moyang dari siluman binatang tipe singa seperti putih kecil. Namun, sekarang Hao-Ren tidak memiliki waktu untuk berdiam di pintu masuk untuk menghargai moyang putih kecil. Sehingga, dia melesat ke dalam istana kecil sambil menarik tangan Zhao Yanzi. Pada saat ini, Hao-Ren telah memutuskan. Ini kesempatan terakhir mereka, dan mereka tidak mampu pilih-pilih. Mereka akan mengambil apapun yang ditawarkan istana Suanni. Meski hanya memerlukan waktu setengah menit bagi mereka untuk berlari ke dalam, Hao-Ren begitu gugup dan tegang sehingga dia merasa seperti mereka telah berlari 1 jam penuh. Mereka dapat merasakan tidak banyak waktu lagi karena mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu untuk pergi ke tempat yang berbeda. Hao-Ren dan Zhao Yanzi menyadari mereka bisa dikeluarkan dari Istana 9 Naga kapan saja sekarang. Tidak lama, pemandangan aula utama akhirnya muncul di pandangan Zhao Yanzi dan Hao-Ren.
Satu demi satu, ada tampilan sel-sel kecil di dinding yang memesona, masing-masing berisi botol. Eliksir. Mereka menemukan eliksir. Berdasarkan legenda, Suwani selalu menghembuskan dan mengisap awan. Jadi, masuk akal jika istana Suwani memiliki berbagai macam eliksir di dalamnya. Botol yang berisi pil eliksir semuanya ditempatkan di sel yang dipahat di dinding aula utama. Akan tetapi, terbang dengan harta dharma dilarang di seluruh daratan prasejarah di Istana Sembilan Naga. Sehingga, seperti yang bisa mereka lihat, hanya beberapa sel yang terletak di titik terbawah yang kosong. Semua botol lainnya masih di dalam sel masing-masing. Fakta bahwa terbang di atas harta dharma tidak diperbolehkan berarti mereka tidak bisa memerintah harta dharma menggunakan esensi alam. Itulah mengapa Zheng Yitao hanya menggunakan seni bela diri saat menyerang Hao-Ren, dan dia melemparkan tombak bukan mengontrol tombak dengan esensi alam. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Zhao Yanzi berbalik pada Hao-Ren dengan khawatir karena dia juga terlihat menyadari batasan itu. Pil-pil eliksir kuno memenuhi seluruh dinding, tetapi generasi master-master sebelum Hao-Ren dan Zhao Yanzi tidak dapat mengambil mereka. Permukaan dinding sangat halus dan licin yang membuatnya tidak mungkin untuk dipanjat. Sedangkan lubang-lubang yang terletak paling bawah di dinding, mereka membayangkan kultivator pada waktu itu hanya bisa mencapai di lubang-lubang dengan berdiri di atas yang lain. Bodoh! Hao-Ren menepuk kepala Zhao Yanzi dan berkata, "Kita punya putih kecil." "Itu betul, putih kecil." Zhao Yanzi tiba-tiba terlihat tercerahkan. "Sekarang kita punya putih kecil. Kita bisa pergi setinggi yang kita inginkan." Karena kemampuan terbang putih kecil kekuatan dari lahir, ia seharusnya bisa terbang. Dengan antusias, Zhao Yanzi mengunci tatapannya pada putih kecil. Namun, dengan mata besar polosnya terbuka lebar, putih kecil terlihat bingung dengan Zhao Yanzi. Putih kecil terbang. Zhao Yanzi mengarahkan setelah dia menaiki punggung putih kecil dan menepuk pantatnya. Namun, setelah melompat-lompat beberapa kali, hanya percikan api yang keluar dari cakarnya. Putih kecil sama sekali tidak bisa terbang. Kelihatannya memang kasus khusus di sini, semua bentuk terbang dilarang. Alis Hao-Ren berkerut. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bergegaslah dan pikirkan sesuatu. Menaiki punggung putih kecil, Zhao Yanzi begitu cemas sehingga dia merasa hampir memukuli Hao-Ren. Melihat begitu banyak pil eliksir yang ditampilkan di sana, tidak diragukan akan menyedihkan jika mereka tidak dapat memperoleh beberapa. Suwani adalah dewa binatang legendaris dari Tanah Suci, Kunlun, dan itu artinya pil-pil eliksir ini bisa jadi pil-pil yang diciptakan oleh Ibunda Ratu legendaris dari Barat. Jadi kita hanya bisa berharap dengan membuat kalian lelah. Hao-Ren mengirimkan pedang energi dengan jarinya, permainan yang paling menyenangkan menangkap koin emas. Baris kedua dari kiri. Pedang energi Hao-Ren dilontarkan pada botol kecil di atas di baris kedua seperti yang dia katakan. Meski ada lapisan tipis susunan formasi di luar lubang, mereka tidak kuat karena mereka ada di sana untuk memisahkan botol-botol. Pedang energi Hao-Ren menembus lapisan dan memukul jatuh botol kecil, membuat mereka bergetar dan jatuh dari lubang. Zhao Yanzi menepuk pantat putih kecil dan mendesak, "Ayo tangkap, putih kecil."
Putih kecil berlari ke arah botol sementara Zhao Yanzi yang mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Dia adalah pemain utama di tim bola volinya, jadi dia pintar menangkap. Baris ketiga kiri. Hao Ren berkata sambil melemparkan pedang energi lagi. Zhao Yanzi bergegas membuka tangannya ke samping. Putih kecil mengerti apa yang dia inginkan dan bergerak beberapa langkah. Baris keenam di kiri. Hao Ren berteriak lagi. Putih kecil berlari ke sana dengan Zhao Yanzi di punggungnya. Zhao Yanzi menangkap botol lagi dan meletakkannya di tangannya. Baris kelima di kanan. Baris keenam di kanan. Baris keempat di kiri. Hao Ren terus berteriak, dan Zhao Yanzi melesat ke sana kemari dengan putih kecil seolah-olah mereka melawan api. Hao Ren tidak bermaksud melelahkan Zhao Yanzi. Dia menemukan dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan di istana kecil ini. Kelihatannya ada banyak sekali kekuatan penahan. Dia baru tahu kemana arah pedang energi saat dia melempar. Zhao Yanzi bergerak ke kanan dan ke kiri di atas putih kecil, dan hampir seperti permainan menangkap koin emas mini di permainan komputer, Rihman. Zhao Yanzi terlihat gugup dan bersemangat di saat yang bersamaan karena dia menjerit dari waktu ke waktu. Dia terlihat persis seperti karakter San Xiaomei di Rihman. Putih kecil kelelahan, dia berlari mengelilingi istana dengan lidahnya menjulur keluar. Pegang botolnya erat-erat dan jangan jatuh. Hao Ren mengingatkan Zhao Yanzi. Aku tahu. Aku tahu. Mengganggu sekali. Zhao Yanzi sibuk menangkapi botol-botol yang jatuh, dan dia sudah memiliki belasan botol dengan warna berbeda di tangannya. Ada sedikit kerakusan di wajahnya. Boom! Seluruh istana tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Mereka merasakan lantainya bergetar. Hao Ren berlari ke arah Zhao Yanzi dalam gelap. Dia merasakan tubuh halus, berbulu tebal putih kecil dan kemudian dia meraih tangan Zhao Yanzi. Paman, apa kita mati? Zhao Yanzi langsung menjadi gugup. Tidak mungkin. Tempat ini tidak stabil, jadi mungkin kita ditendang keluar setiap saat. Tangan Hao Ren bergerak ke atas sepanjang lengannya. Kemana kau menyentuh? Zhao Yanzi tiba-tiba menjerit. Berikan botol-botol itu kepadaku jadi kita tidak menjatuhkannya saat kita dikeluarkan, kata Hao Ren. Zhao Yanzi menyerahkan lebih dari 20 botol ke tangannya, dan Hao Ren menyedot semuanya ke dalam ruang di kalungnya. Ayo masuk, putih kecil. Hao Ren menepuk putih kecil. Shoot! Ia menciut menjadi ukuran 2 telapak tangan dan merangkak ke dalam kalung Hao Ren. Zhao Yanzi dan Hao Ren keduanya merasa sedikit pusing. Zhao Yanzi meringkuk ke dalam pelukan Hao Ren karena takut, dan Hao Ren meletakkan salah satu tangannya ke pinggangnya dan satu lagi mengitari kepalanya. Boom! Mereka tiba-tiba pingsan. Saat mereka perlahan-lahan sadar, mereka sudah kembali ke padang rumput di luar Istana Sembilan Naga di mana pertama kali mereka mulai. Zhao Hongyu melihat mereka dengan senyuman. Zhao Yanzi menjadi malu saat sadar dia berada dalam pelukan Hao Ren. Dia langsung berdiri dan memukul dada Hao Ren dengan tinjunya. Mereka melihat sekeliling dan menemukan Zheng Yitao dan pelayannya, pasangan dari Lautan Selatan, kakak beradik dari Lautan Utara, semua sudah keluar. Zheng Yitao memegang suling hitam yang terlihat kuno. Pasangan Lautan Selatan memperoleh tali hitam dan belati pendek hitam, dan kakak beradik dari Lautan Utara memperoleh cermin jelek tembaga dan tongkat yang terlihat mengerikan.
Hanya Hao-Ren dan Zhao Yanzi yang keluar dengan tangan kosong seolah-olah mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hehe, jadi ini generasi baru dari Lautan Timur? Kelihatannya Lautan Timur telah melatih talenta-talenta yang hebat. Zheng Tua berkata pada Zhao Hongyu. Zhao Hongyu mengabaikannya. Menurut pendapatnya, hal ini berharga karena Hao-Ren dan Zhao Yanzi saling melindungi dan saling peduli selama perjalanan ini. Itu akan membantu mereka terikat lebih dalam. Dia tidak berharap mereka memperoleh apapun. Namun, dia tetap diam dan tidak mengatakan pemikirannya. Meski para tetua dari Lautan Selatan dan Lautan Utara mengatakan Hao-Ren dan Zhao Yanzi masih muda dengan banyak prospek, mereka diam-diam merendahkan Lautan Timur. Hao-Ren menyadari pandangan Zheng Yitao, tetapi dia sengaja tidak mengatakan apa-apa tentang harta Dharma Natal itu. Untuk menjaga martabatnya, Zheng Yitao tidak mengatakannya pada siapa-siapa, termasuk kepada kakeknya, bahwa tombak emas naga melingkar telah diambil oleh Hao-Ren. Namun, dia sedang memikirkan cara untuk memperolehnya kembali. Kelihatannya seruling yang mereka dapatkan dalam perjalanan ini berharga bagi Lautan Barat. Akan tetapi, karena Hao-Ren mengambil harta Dharma Natal Zheng Yitao, putra mahkota Lautan Barat tidak lagi bisa sombong. Di satu pihak, jika harta Dharma Natal sedikit saja rusak saat berada di tangan orang lain, pemiliknya akan menderita kerusakan pikiran dan jiwanya. Di pihak lain, akan memalukan jika harta Dharma Natal direbut oleh kultivator dari tingkat rendah. Jika bukan karena Hao-Ren ikut campur, Lautan Barat akan memperoleh 3 harta. Wakil dari keempat istana-istana naga lautan saling berpamitan. Selamat tinggal, Nyonya Zhao. Tetua dari Lautan Selatan dan Lautan Utara pergi dengan kultivator muda mereka. Zheng Tua melirik Zhao Yanzi dan kemudian Zhao Hongyu. Dia mendengus dan memanggil sebuah piring giok. Kemudian dia menarik Zheng Yitao dan pelayannya ke atas piring giok dan pergi. Ketiga istana naga yang lain semua mendapatkan harta dari istana 9 naga, jadi mereka semua bergegas kembali dan mempelajari cara menggunakannya. Ayo! Zhao Hongyu sedikit mendorong Hao-Ren dan Zhao Yanzi. Meski perjalanan ini adalah latihan ekstra dan lebih awal dari yang mereka antisipasi, dia sedikit malu Hao-Ren dan Zhao Yanzi tidak mendapat apa-apa. Mereka melangkah ke atas lukisan sungai Gunung Qiankun dan menuju ke arah awan-awan. Istana 9 naga yang mengesankan itu, yang terlihat seperti kota kuno yang telah lama hilang, sudah menghilang. Akan memerlukan waktu untuk sampai ke surga pertama dari surga kelima. Zhao Hongyu memusatkan perhatian pada mengarahkan lukisan sungai Gunung Qiankun ketika Zhao Yanzi yang berdiri di belakangnya terlihat khawatir. Dia berpikir sejenak dan akhirnya bertanya, "Hai, apa kamu tadi menyentuh sesuatu?" "Menyentuh apa?" Hao-Ren bingung. "Maksudku." Zhao Yanzi cemberut dan berkata dengan suara kecil, "Saat kita keluar dari istana 9 naga." Hao-Ren melihat padanya dan berpikir sebentar sambil matanya dengan perlahan bergerak dari tangan Zhao Yanzi ke atas. Zhao Yanzi langsung tersipu. "Lupakan. Lagi pula kamu tidak ingat." Hao-Ren melihat telapak tangannya dan berpikir, "Aku tadi lupa, tetapi sekarang setelah kau menyebutkannya." "Apa yang kamu pikir? Kamu baru tadi menyentuh leherku." Zhao Yanzi melesat ke arahnya dan tiba-tiba mencubit leher Hao-Ren.
Hao-Ren berteriak. Sulit melihat apa Zhao Yanzi mengatakan yang sebenarnya atau tidak karena dia terlalu emosional. Kalian, hentikan. Atau kalian akan jatuh. Zhao Hongyu berbalik pada mereka. Zhao Yanzi akhirnya melepaskan leher Hao-Ren dengan enggan dengan wajah tersipu-sipu. Hao-Ren meregangkan lehernya sedikit dan tidak merasa sakit sedikit juga. Malah dia merasa sedikit nyaman setelah dicubit tangan halusnya. Zhao Hongyu mengangkat bahunya ke arah mereka, tapi sekilas senyuman tampak di wajahnya. Meski mereka kembali dengan tangan kosong, Lautan Timur merasakan ancaman dari ketiga istana naga lainnya, dan semua istana naga lainnya mendapatkan keuntungan dari hal ini. Jika berita penderitaan surgawi Zhao Kou tersebar, pembukaan istana 9 naga akan memberikan Lautan Timur banyak tekanan. Selama Hao-Ren dan Zhao Yanzi membuat kemajuan, melatih kemampuan mereka dan menjadi terikat karena ini, semua akan berarti. Lukisan Sungai Gunung Qiankun pergi ke bawah surga pertama, yaitu dunia fana. Zhao Hongyu mulai menambah kecepatan dan dalam sekejap kembali ke balkon mereka dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Akhirnya rumah. Zhao Hongyu menghela napas dalam. Mereka pergi di pagi hari dan sekarang sudah sore. 1 hari telah berlalu. Zhao Hongyu menyimpan lukisan Sungai Gunung Qiankun dan memasuki rumah dengan Hao-Ren dan Zhao Yanzi. Zhao Guang sedang duduk di ruang tamu, menunggu berita mereka. Bagaimana? Melihat ketiganya berjalan menuruni tangga, dia harus bertanya. Semua berjalan baik, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa, kata Zhao Hongyu. Aku pikirkan itu yang akan terjadi. Meski Zhao Guang telah menduganya, dia masih sedikit kecewa. Bibi, sebenarnya kami memperoleh sesuatu. Kami hanya tidak ingin mengeluarkannya di depan orang lain, Hao-Ren mendadak berkata. Oh, apa yang kalian dapatkan? Mata Zhao Hongyu tiba-tiba berbinar. Hao-Ren duduk di sofa ruang tamu dan mengeluarkan sebuah botol kecil dari kalungnya. Kemudian, dengan hati-hati dia meletakkannya di atas meja kaca di depannya. Eliksir kuno. Zhao Hongyu dan Zhao Guang keduanya takjub. Tetapi Hao-Ren perlahan-lahan mengeluarkan botol lainnya. Zhao Hongyu dan Zhao Guang terkejut. Kemudian, Hao-Ren mengeluarkan botol lain dan meletakkannya di meja. Kemudian satu lagi. Kemudian satu lagi. Zhao Guang dan Zhao Hongyu keduanya tertegun meski mereka telah melihat banyak hal-hal yang luar biasa. Selalu lebih baik menyembunyikan kekayaanmu. Dibandingkan dengan menghadapinya, Lautan Timur perlu menyembunyikan kekuatan dan kekayaannya saat ini. Daripada pamer di depan Zheng Tua, lebih baik untuk menyembunyikan pil-pil eliksir ini dan membiarkan yang lain percaya Lautan Timur tidak memperoleh apa-apa. Di sisi lain, tepat saat Zhao Guang dan Zhao Hongyu menatap meja yang penuh dengan botol-botol pil eliksir yang berwarna-warni, konselor dari jurusan teknik elektromekanik Universitas Lautan Timur mengeluh, Hao-Ren dari kelas 2 semakin lama semakin konyol. Sudah beberapa hari semenjak dia masuk kuliah manapun. Profesor Wu, menurut Anda apa kita tidak memberinya peringatan untuk mahasiswa seperti ini? Dia berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena hubungannya dengan Suhan. Nona Liu, berikan peringatan. Seperti yang Anda katakan, dia membolos kelas tanpa surat sakit. Ya,
Beri dia pelajaran. Sang konselor mengambil keputusan sambil mengetok meja. Tiba-tiba pintu didorong terbuka, dan kepala program melangkah masuk. Nona Liu, ini ada surat untukmu dari wakil kepala sekolah. Sang konselor mengambil surat dan membaca, Hauren, yang berada dalam program Anda, akhir-akhir ini sedang berpartisipasi dalam sebuah aktivitas penting di luar kampus yang aku atur. Mohon izin dari jurusan. Aku ingin memberitahu lebih awal, tetapi aku terlalu sibuk dengan banyak hal. Tanda tangan wakil kepala sekolah, Lu Qing. Begitu juga sebuah stempel merah besar terdapat di bagian bawah surat.